Selamat pagi semua, salam sehat. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring khusus mata pelajaran Sejarah Indonesia. Oke, sebelum kita mulai, silakan untuk siswa-siswa mempersiapkan alat tulis untuk mencatat bagian-bagian penting dalam materi yang akan dijelaskan sebentar melalui video singkat ini. Adapun materi yang akan kita pelajari di hari ini, yaitu materi bab 1 tentang menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Yang pertama A, sebelum manusia mengenal tulisan. Mari sama-sama orang mau mengamati lingkungan pada masa di mana manusia sebelum mengenal tulisan. Siswa-siswi semua, jadi di era modern ini, hampir di beberapa daerah, peralatan masak sudah tidak lagi terbuat dari batu. Namun, ternyata masih ada juga masyarakat Indonesia ataupun kita yang ada di Talaut ini masih mempergunakan perlengkapan yang terbuat dari batu. Sebagai contoh mungkin bisa dilihat di foto, di gambar yang akan ditayangkan pada slide. Jadi siswa-siswi sekalian, manusia purba tidak mengenal tulisan dalam kebudayaannya. Jadi dalam kebudayaan manusia purba, mungkin kebudayaan mereka bercocok tanam atau kebudayaan mereka mencari makanan, itu mereka tidak mengenal tulisan. Nah, pada periode kehidupan ini, itu dikenal dengan zaman praaksara. Nah, ada yang tahu ini zaman praaksara itu zaman apa? Jadi, masa praaksara ini sudah berlangsung lama, jauh melebihi periode kehidupan manusia yang sudah mengenal tulisan, manusia yang sudah mengenal tulisan. Jadi jauh sebelum manusia mengenal tulisan itu sudah terjadi masa praaksara. Untuk itu kita harus mengenal tahapan-tahapannya. Oke, sebelum mengenal tahapan-tahapan perkembangan kehidupan dan kebudayaan zaman praaksara, Enci mau bertanya dulu. Kira-kira apa yang dimaksud dengan zaman praaksara? Nah, jadi sebelum orang lanjut ke tahapan-tahapan, Enci mau bertanya dulu, kira-kira apa itu zaman praaksara? Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa orang harus menggunakan istilah prasejarah? Nah, istilah prasejarah itu digunakan untuk menggambarkan perkembangan kehidupan dan kebudayaan manusia saat belum mengenal tulisan. Sekali lagi, istilah prasejarah digunakan untuk menggambarkan perkembangan kehidupan dan kebudayaan manusia saat belum mengenal tulisan. Jadi, ini zaman praaksara atau bisa juga disebut atau dikatakan sebagai zaman prasejarah. Jadi dua-dua itu sama, zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, zaman praaksara adalah istilah yang digunakan untuk menggantikan istilah prasejarah. Jadi dulu biasa orang pakai istilah prasejarah, diganti istilahnya dengan zaman praaksara, tetapi mereka berdua itu sama, zaman dahulu kala, masa lalu, masa lampau. Nah, sekarang orang belajar zaman prasejarah itu. Jadi zaman prasejarah itu dia terbagi atas dua kata, yaitu pra dan sejarah. Pra berarti sebelum, sedangkan sejarah berarti peristiwa masa lalu. Sehingga orang bisa artikan bahwa zaman prasejarah berarti sebelum ada sejarah. Sekali lagi, prasejarah berarti sebelum ada sejarah. Sebelum ada sejarah artinya begini, sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Jadi kalau ada orang bertanya,
zaman prasejarah itu zaman seperti apa Nah, orang semua tahu langsung bilang jo zaman dimana sebelum ada sejarah. Nah, ada lagi yang bertanya zaman yang bagaimana itu? Nah, langsung orang jelaskan bahwa artinya bahwa sebelum ada aktivitas manusia, aktivitas kehidupan manusia. Nah, seperti itu sekilas tentang zaman prasejarah. Kemudian orang bahas tentang zaman praaksara. Nah, tadi zaman prasejarah, sekarang zaman praaksara. Zaman praaksara ini sama juga, dia terbagi atas dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra berarti sebelum, sedangkan aksara itu berarti tulisan. Nah, zaman praaksara adalah zaman kehidupan sebelum mengenal tulisan. Sekali lagi, zaman praaksara adalah masa kehidupan sebelum mengenal tulisan. Nah, sekarang mau muncul pertanyaan, Kongdang kapan dimulainya ini zaman praaksara? Dan kapan ini zaman praaksara ini berakhir? Nah, siswa-siswaku yang super. Jadi zaman praaksara dimulai sudah sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Zaman praaksara berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Jadi setelah manusia tahu batulis, mengenal abjad, itu zaman praaksara ini berakhir. Nah, sekarang yang muncul pertanyaan lagi, yang mungkin pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Nah, kapan manusia mulai ada di bumi ini sebagai pertanda dimulainya zaman praaksara? Nah, perlu orang tahu bersama bahwa sampai sekarang para ahli itu belum dapat secara pasti menunjuk kira-kira waktu kapan mulai ada manusia di muka bumi ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini mungkin orang perlu memahami bagaimana ini kronologi perjalanan kehidupan manusia di muka bumi yang mungkin rentan waktunya sangat panjang. Bumi yang torang huni ini diperkirakan terbentuk sekitar 2500 tahun yang lalu. Oke, kita masuk pada pembahasan yang berikut. B. Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Jadi proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode. Jadi dibagi atas 4 periode. Yang pertama, Asoikum atau zaman sebelum ada kehidupan. Yang kedua, Palaeozoikum atau zaman purba tertua. Ketiga, Mesozoikum atau zaman purba tengah. Yang terakhir, yang keempat, Neozoikum atau zaman purba baru. Nah, sebagian wilayah Kepulauan Indonesia itu merupakan titik temu di antara 3 lempeng. Jadi sebagian wilayah di Kepulauan Indonesia itu merupakan titik temu antara 3 lempeng. Nah, jadi lempeng-lempeng apa saja itu? Yang pertama, lempeng Indo-Australia di selatan. Lempeng yang kedua yaitu lempeng Eurasia itu di utara. Dan lempeng yang ketiga yaitu Pasifik di timur. Pada masa Paleozoikum atau masa kehidupan tertua, keadaan geografis Kepulauan Indonesia itu belum terbentuk seperti sekarang, yang torang huni sekarang. Jadi pada fase berikutnya yaitu akhir masa Mesozoikum, kegiatan tektonis atau biasa torang tahu itu gempa, itu menjadi sangat aktif sehingga itu menyebabkan daratan terpecah-pecah. Nah, kegiatan tektonis dan vulkanis terus aktif tanpa awal masa Pleistosen yang dikenal sebagai kegiatan tektonis Pliopleistosen. Nah, kegiatan ini berlangsung di Kepulauan Indonesia. Oke, semua. Sekian untuk materi hari ini.
Encik berharap materi yang Encik sampaikan di hari ini lewat video singkat itu bisa dipahami dan dimengerti, dan apabila ada hal-hal yang penting mohon untuk dicatat di buku yang telah dipersiapkan agar supaya bisa dibaca kembali di rumah masing-masing. Dan Encik juga minta maaf, mohon maaf apabila tadi ada banyak masalah, ada banyak gangguan, yang terutama yaitu bunyi-bunyian yang ada di sekitar. Mohon maaf kepada siswa-siswa sekalian. Encik berharap tidak terganggu dengan apa yang terjadi di sekitar area perekaman ini, dan semua bisa menyerap materi yang telah Encik berikan di hari ini. Oke, terima kasih semua yang sudah bergabung dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia di hari ini. Tetap semangat dan salam sehat semua. Selamat siang.